Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 30 Desember 2020, hari ke-6 Oktav Natal. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, kami mohon semoga kelahiran putramu sebagai manusia baru membebaskan kami dari perbudakan manusia lama. Demi Yesus Kristus putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika anak-anak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sudah menikah. Ia hidup 7 tahun bersama suaminya dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari anak-anak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta anak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, hari ini kita diajak untuk membawa diri kita ke tempat orang tua-tua, lansia, nursing home. Kenapa? Umur tidak bisa mundur, umur tetap maju. Apa yang dibuat dalam nursing home, apa yang dilakukan oleh orang tua-tua pada saat mereka pensiun. Di negara yang maju ada uang pensiun sehingga mereka bisa menikmati hidup. Tapi di negara yang belum maju seperti kita di Indonesia, berbagai macam situasi dan kondisi para lansia. Hana sebagai ibu tua hadir di Bait Allah. Kerjanya membersihkan, berdoa, membersihkan Bait Allah, berdoa, berpuasa. Itulah tugasnya. Bagi mereka yang belum beruntung karena belum ada tempat, maka lebih banyak menelan air liur. Itulah keadaan. Sering terjadi ada gap antara orang sudah usia lanjut dengan yang medior. Salah dengar karena apa? Orang tua sudah masuk fase demensia, lupa-lupa. Karena kadang menanak nasi di rice cooker tetapi tidak dicolok ke listrik. Sehingga 1-2 jam pun tetap beras, tidak jadi nasi. Atau kadang-kadang panci yang sedikit itu ditaruh, ditinggal dia pergi, ya hangus, bisa meledak itu. Ya. Demensia. Itulah fase yang dialami orang tua-tua. Maka lalu pertama, untuk orang tua kita harus mencontoh Hana yang berpuasa, berdoa, dan berbicara tentang Yesus. Apa yang perlu? Yang kita ingat saja karena kita sudah lupa. Ya, banyak nostalgia yang kita lupa. Yesus menjadi buah bibir dari Hana. Kita juga bagi mereka yang punya anak dan cucu-cucu boleh menjadi bahan pembicaraan secara positif, bangga akan cucu-cucu. Tapi hati-hati, jangan merebut dari orang tua. Karena orang tuanya akan seperti itu. Akan menjadikan kandang kucing dan anjing bertengkar. Ya. Kita sebagai orang tua, mari tenang-tenang menikmati kasih sayang Tuhan dalam hidup kita, di mana kita mempunyai sisa-sisa hidup
Kita bernyanyilah, biarpun suara kita seperti kaleng rombeng, nyanyi sendiri. Apa yang bisa kita kerjakan sendiri. Jangan terlalu menuntut pada orang lain, karena apa? Akan terjadi salah terima. Maka lalu, dengan relasi yang dekat dengan Yesus, kita akan mengalami kebahagiaan. Seperti Hana yang bertemu dengan Yesus, bersama Yesus dan Maria, di mana Maria dan Yesus mendengarkan sharing pengalaman Hana. Diharapkan kita pun juga orang tua, anak muda yang masih betul-betul kuat bisa mendengarkan pengalaman atau sharing pengalaman orang tua, sehingga dengan demikian mereka merasa didengarkan, mereka merasa dihargai. Dan itulah kelebihan. Kenapa? Orang tua tidak bisa mundur tetapi maju. Biarlah boleh para orang tua ini mempersiapkan hari esok dengan cerah, dengan gembira. Di mana ada kerinduan kepada Yesus, di sanalah para orang tua-tua bermuara. Semoga kita diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada orang tua kami yang usianya terus bertambah, pikirannya semakin lemah, badannya pun sama. Semoga kami dengan sabar, dengan cinta kasih merawat mereka. Kalaupun mereka berada di rumah jompo, sesekali kami menengoknya dan juga membiayai mereka agar mereka boleh menikmati hari senja dengan sukacita. Karena apa yang kami lakukan sebagai kaum muda, sebagai orang yang muda untuk merawat orang tua adalah bentuk kasih yang tiada tara. Biarlah mereka pergi dengan damai dan sukacita di dalam Engkau, kini dan sepanjang masa. Amin.